Oke, kamera roll. Ya, oke, hai semua. Jumpa lagi di video kali ini. Saya mau buat video tentang cara mengaktifkan fingerprint ya. Cara mengaktifkan fingerprint di handphone yang ada fingerprint. Banyak sekali sekarang handphone yang walaupun harganya terjangkau sudah pakai fingerprint ya. Walaupun ada perbedaan dari yang ultrasonic sama yang masih pakai optical ya, optical sensornya. Ya, kali ini saya coba aktifkan di ini yang pakai ultrasonic, sensor ultrasonic di apanya, di fingerprintnya. Tapi ini belum aktif sama sekali ya, belum ada fingerprintnya terdaftar di handphone ini sama sekali. Oke, caranya kita masuk ke setting, lalu buka security and privacy ya. Lalu masuk ke biometrik. Sesudah masuk ke biometrik, tinggal ditambahkan saja ini. Tapi yang sangat penting itu pastikan ini di bawah sini kan lokasi sensornya, sensor fingerprintnya. Di sini harus dibersihkan ya, harus benar-benar bersih. Nah, ini harus benar-benar bersih. Juga jempol kita harus bersih. Mana jari yang mau dipasangkan fingerprint, didaftarkan itu harus bersih. Ya, ini saya memasang di jempol saya, jempol kanan dan jempol kiri ya. Jadi dua-duanya saya pasang. Ini ada sedikit trik ya. Jadi bisa pakai dua jari, jempol kanan dan jempol kiri dalam satu profile. Nah, ini sudah bersih. Kita fingerprint, add ya fingerprint. Oke. Nah, ini. Oke, langsung saja di continue. Nah, ini caranya seperti ini. To get best scan, press with pad of your finger circle. Oke, caranya seperti ini. Ini kita daftarkan seperti ini. Bukan cuma di sini ya, tapi dari sini, sisi sini, sisi sini, sisi sini gitu sekalian. Nah, lalu daftarkan ke jempol yang kedua. Ini pastikan jari kita bersih karena saya mau pakai dua jempol ya, kanan dan kiri. Tambahkan saja seperti ini. Oke, sudah ditambahkan. Ya, sudah berhasil. Fingerprint unlocknya sudah aktif. Oke, langsung coba saja kita kunci dan kita buka. Tuh, langsung berhasil. Dan sebelah kiri juga bisa ya. Jadi bisa jempol kanan, bisa jempol kiri. Cukup satu profile ya. Cukup satu profile. Simple sekali kan. Jadi ini karena dipakai ultrasonic jadi cepat sekali dia. Cukup disentuhkan saja cepat ya. Nah, sama juga dengan yang ini tablet ini juga ada fingerprintnya. Sekalian mau saya daftarkan ya. Kita masuk ke pengaturan, setting. Sama persis seperti Samsung yang tadi. Masuk ke security and privacy. Lalu masuk ke sini biometrik. Oke. Fingerprint, add your fingerprint. Oke. Nah, sama persis perintahnya. Oke, kita register. Nah, ini tablet ini cukup di jari kanan saja karena kita pakai tablet kan biasanya dua tangan megangnya. Saya register di jempol kanan saja. Caranya seperti ini yang betul ya. Dimereng-merengkan jari kita. Dan pastikan jempol kita bersih dan sensornya ini bersih. Nah, dia perintahnya when the circle fully highlight. Dia perintahnya untuk memutar-mutarkan jari kita juga diperingatin juga dari sini peringatannya ini.
diperingati juga untuk diputar-putarkan jari kita. Oke, fingerprint edit ya. Oke, udah, jadi udah tinggal diaktifkan gitu ya. Oke, sudah aktif fingerprintnya ya. Ya, karena yang sebelah kiri tidak, jari kiri tidak saya aktifkan, ini tidak bisa buka ya. Fingerprint don't match ya, ini berhasil. Oke, cukup begitu caranya. Jadi caranya, saran saya itu untuk mengaktifkan fingerprint itu caranya pasang begini, dimiringkan begini, gini, supaya jari kita ini terdeteksi semua ya, semua sisi dari jari kita ini, semua sisi dari jari ini terbaca, terregister. Jadi caranya itu bukan cuma satu sisi, jadi semua keliling ya. Oke, nah sekarang ini sudah berhasil. Dan itu bedanya dengan ini sudah saya daftarkan. Ini masih optikal ya, sensornya optikal, fingerprintnya optikal. Tapi optikal sekarang juga bagus-bagus ya, lumayan cepat ya, nggak kalah bagusnya dengan yang sensor ultrasonic seperti di Samsung ini udah pakai sensor ultrasonic. Sama kencangnya ya, walaupun sedikit lebih kencang ini ya. Sama ini juga sensor ultrasonic, yang ini sensor ultrasonic juga jauh lebih cepat ya. Ini sensor optikal itu juga tidak kalah cepat, tapi harganya sangat murah. Handphone murah-murah sekarang sudah pakai sensor fingerprint ya. Dan itu juga salah satu yang perlu diperhatikan. Jadi ini ada pengingat about unlocking with biometric. Jadi selama sekitar 72 jam fingerprint dia akan meminta PIN atau password atau pola untuk membuka handphone, supaya kita tidak lupa password kita, tidak lupa pola kita, supaya untuk alasan keamanan, siapa tahu kita keasikan terlalu sering pakai fitur fingerprint, kita jadi lupa PIN. Makanya diingatkan ini setiap 72 jam atau sekitar 3 hari ya. Sekali 3 hari kita disuruh memasukkan pola atau password supaya kita tidak lupa pola kita. Oke. Dan sangat disarankan saat kita selesai menambahkan untuk suatu fitur-fitur seperti ini, mendaftarkan register fingerprint atau baru saja menginstal program, sangat disarankan kita merestart handphone ya. Di restart handphone kita supaya lebih tersimpannya lebih bagus, lebih aman penyimpanan memorinya. Oke, untuk kalau gitu videonya sekian dulu ya, mengaktifkan fingerprintnya. Dan juga ada salah satu, misalkan ini handphone ini sudah pakai screen protector ya, anti gores. Jadi mungkin kalau handphone kita masih baru pertama beli, kita kan belum pakai anti gores, lalu kita daftarkan fingerprint, itu pembacaannya akurat. Lalu setelah kita pasangkan anti gores, pembacaan fingerprintnya jadi kurang akurat. Solusinya adalah data fingerprint yang lama dihapus, lalu kita masukkan, daftarkan kembali fingerprint yang baru dengan jari kita saat sudah terpasang anti goresnya, supaya lebih akurat. Karena anti gores ini agak sedikit mengganggu ya, agak sedikit mengganggu sensor gitu.
Tapi kalau seandainya bermasalah, solusinya seperti itu, didaftarkan ulang, dihapus, lalu didaftarkan ulang. Kalau tidak bermasalah, tidak perlu dihapus-hapus ya. Oke, sekian dulu untuk cara mendaftarkan fingerprint yang benar ya. Itu solusi yang paling utama adalah ini harus bersih dulu. Saya rangkum ya, ini layar kita ini harus bersih dulu, sensornya ini harus dibersihkan benar-benar bersih, dan juga jari kita agar pembacaannya akurat. Dan juga cara membacanya itu bukan sekedar begini-begini, tapi diputar-putar ya, diputar-putar seperti ini supaya pembacaannya akurat, diputar-putar di sisi-sisi jari kita yang lain supaya semua sisi di jari kita terbaca dengan akurat ya. Oke. Ya, itu saja kalau gitu. Sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton.